Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas seringkali bersifat diskriminatif, baik dalam pergaulan maupun dalam dunia kerja. Hal tersebut mengakibatkan para penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan. Dr. Gigi Romi Syofah Ismail mengaku sangat tersakiti oleh keputusan pembatalan dirinya sebagai salah seorang CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Yang kami terima. Meski lulus tes dengan menempati ranking 1, namun statusnya dibatalkan karena alasan kesehatan dan disabilitas. Fenomena diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sempat menjadi topik yang hangat. Faktanya, seorang komedian ternama Indonesia, Pandji Pragiwaksono, pernah mengangkat tema disabilitas dalam stand-up-nya di acara Mesake Bangsaku di Jakarta 21 Desember 2013. Pandji menyinggung fenomena disabilitas yang sebenarnya memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkarir di Indonesia. 7% rakyat Indonesia itu difabel, differently able, dia bisa tapi beda. Karena kita pernah ngeliat ada orang yang nggak punya tangan tapi bisa melukis bagus banget pakai kakinya. Teman-teman difabel ini karena mereka differently able, mereka bukan cacat, mereka differently able. Mereka sebenarnya harusnya punya hak yang sama dengan kita untuk bisa berkarir di Indonesia. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dari kerja kerasnya. Ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di mana para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi. Salah satu yang menjadi kendala di masyarakat adalah kurangnya pemahaman terhadap isu disabilitas. Contoh sederhananya adalah penyalahgunaan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki sistem yang baik untuk menjamin hak keamanan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas, hak dan kesempatan yang sama dalam dunia kerja, sehingga terwujudnya kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Namun tetap saja, realitanya masih banyak penyandang disabilitas sulit mendapat pekerjaan. Sebetulnya disabilitas itu tidak sulit mendapatkan pekerjaan. Hanya karena kolaborasi antar sektor itu belum terbangun, publikasi dan penanganannya belum secara kolaborasi dilaksanakan. Karena kalau berbicara disabilitas itu ada stigma yang seolah-olah kalau mempekerjakan disabilitas itu high cost. Sekarang negara hadir dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Yang pertama diamanahkan bahwa pemerintah daerah, BUMN, BUMD harus mempekerjakan penyandang disabilitas 2% dan untuk perusahaan sebesar 1%. Nah, kita ada pengawasan terhadap pelaksanaan itu di dalam nanti penerapannya. Nah, kenapa sulit mencari kerja selama ini terjadi? Karena kurang adanya menjembatani antara penyandang disabilitas dengan pemberi kerja. Ada bursa kerja yang mempertemukan antara penyandang disabilitas dengan pemberi kerja. Jadi itu kenapa sulit seolah-olah? Karena kurang adanya
mediasi antara penyandang disabilitas dengan pemberi kerja. Yang pasti suatu perubahan ini harus perubahan mindset ya, bahwa ada perubahan paradigma bahwa penyandang disabilitas itu tidak mau dianggap sebagai charity belas kasihan, tapi dia pengennya human right, bahwa dia memang mampu seperti teman-teman yang lain non disabilitas. Karena memang namanya penyandang disabilitas itu ada kebutuhan khusus, perusahaan itu harus memberikan fasilitas dan akses yang agar penyandang disabilitas itu tidak merasa dia menjadi penyandang disabilitas. Jadi mereka merasa sama dan secara inklusi dibaurkan dengan yang lain. Jadi memang salah satu hal yang perusahaan harus lakukan adalah welcome dan tidak setengah-setengah menerima penyandang disabilitas, bahwa mereka memang dinilai dari kinerjanya, dari produktivitasnya, bukan dari karena kekurangan mereka. Saya rasa kalau di bagian administrasi kita bisalah membuat, misalnya disuruh fotokopi, disuruh mengetik, disuruh mengerjakan ini, kemudian disuruh membuat konsep, surat dan sebagainya masih bisa kayak teman-teman biasa. Tapi yang kadang-kadang kendala itu kalau disuruh yang saya nggak bisa. Contohnya misalnya pas mau hari ulang tahun 17-an, kita nggak bisa baris berbaris gitu. Itu kita nggak bisa, yang memerlukan fisik kita nggak bisa. Misalnya ada perlombaan tarik tambang, nah itu saya nggak bisa ya. Itu ya tentunya yang bisa saya kerjakan yang tidak banyak terkait dengan fisik gitu. Ya maksudnya siapa sih yang suka teriak bahwa saya disabilitas, saya punya kekurangan apa, saya karena orang disabilitas pun sebenarnya nggak mau dikasihani ya. Iya. Ya karena misalnya kan dalam bekerja aja dianggapnya secara profesional lah, bukan karena kasihan. Ya, tapi kan terus nih dia direkrut ya. Nah itu maksudnya pengikut sertaan lah gitu. Disable Enterprise adalah yayasan bagi para penyandang disabilitas untuk mengembangkan kelebihannya. Yayasan ini didirikan pada tahun 2011 oleh Angki Yudhistia, yaitu wanita tunarungu lulusan strata 2 atau S2 yang sempat mengalami sulit mencari pekerjaan. Banyak perusahaan yang belum percaya dengan kemampuan disabilitas dalam bekerja mendorong Angki Yudhistia untuk mendirikan Disable dengan tujuan memberdayakan penyandang disabilitas Indonesia secara ekonomi dalam dunia kerja. Program kerja utama dari kami di Disable Enterprise adalah menciptakan tenaga kerja disabilitas yang berdaya dan bersaing di dunia kerja. Jadi ada 2 kegiatan, yaitu kami melakukan upskilling, yaitu berisi training center kepada teman-teman disabilitas berdasarkan kapasitas dan kemampuan kerjanya. Kemudian setelah teman-teman ini sudah di training, mereka akan masuk ke bagian divisi, yaitu Disable Recruitment, yang dimana tugasnya adalah menempatkan teman-teman disabilitas sesuai dengan kapasitasnya di perusahaan. Jadi kami juga bekerja sama dengan hiring partner untuk dalam proses penempatan kerja teman disabilitas. Pelatihannya itu di awal mereka harus registrasi dulu. Setelah registrasi mereka akan dipanggil interview. Setelah interview, mereka akan hasil dari interview tersebut kita tahu nih kapasitas teman disabilitas bisa bekerja di profesional atau vokasional. Jadi interview yang kita lakukan adalah in-depth interview, yang dimana interviewnya itu dilakukan secara mendalam untuk mengetahui minat dan bakat teman disabilitas. Ketika kita sudah memetakan kemampuan teman disabilitas ini di mana, baru nanti kita matchingkan dengan kebutuhan training apa sih yang mereka butuhkan. Nanti setelah mereka lolos dari training, kemudian berarti mereka akan masuk ke tahap job matching dengan hiring partner, yang dimana Disable di sini sebagai penjembatannya. Kami mempersiapkan teman disabilitas ini, kami tidak pernah tidak pernah meng-undervalue teman disabilitas untuk bisa bekerja.
karena kami melihat teman disabilitas ini dari potensi yang dia punya. Misalnya, kalau ada teman disabilitas tunarungu datang ke kantor kami melihat apakah pekerjaan yang cocok dengan kemampuan kerjanya itu seperti apa sih. Yang pasti dia tidak mungkin bisa bekerja untuk jadi call center. Berarti kita cari nih, teman disabilitas tuli, teman tunarungu cocok itu bekerja di bidang apa sih? Bisa jadi admin, desain, IT, dan sebagainya. Jadi kita melihat teman disabilitas itu dari potensi yang dia punya. Nih ujung-ujung nih yang dilipat itu mas kaku, jangan langsung dikuyap. Nih bapak lemesin dulu aja dari nih. Jadi gap jarak yang dibuat antara teman disabilitas dengan teman non disabilitas, teman disabilitas dengan perusahaan itu memang gapnya tinggi. Jadi ketika sudah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang dimana setiap perusahaan wajib merekrut teman disabilitas 1% untuk swasta dan 2% untuk BUMN dan BUMD. Ketika mereka ingin mengeksekusi program tersebut, mereka bingung. How to-nya gimana sih? Cara saya mau ketemu teman disabilitas tuh gimana sih? Cara saya mau merekrut tuh bagaimana sih? Kemudian dari permasalahan tersebut hadirlah solusi, kami membuat sebuah divisi baru yaitu Disable Recruitment. Disable Recruitment ini hadir adalah sebagai penjembatan antara perusahaan dan juga teman disabilitas. Ketika perusahaan bingung bagaimana mau merekrut teman disabilitas, kami sudah punya step-stepnya. Dari accessible gedungnya seperti apa, cara teknik interviewnya seperti apa, kemudian cara memaintain teman disabilitas supaya mereka bekerja itu sustain dan jangka panjang itu seperti apa. Kami juga sudah ada pola-pola pengawasan dan pembimbingannya. Semoga semakin banyak lahir teman-teman disabilitas yang berdaya secara ekonomi, semakin banyak teman disabilitas yang berani keluar dari comfort zone-nya untuk belajar ilmu baru, karena apabila sudah ada kesempatannya, kalau kita tidak meraih kesempatan itu, percuma juga, sama aja. Dan kemudian semoga semakin banyak perusahaan-perusahaan yang merekrut teman disabilitas, karena kita tidak boleh meng-under value umat manusia. Setiap manusia itu diciptakan tidak ada yang cacat, mereka punya kekurangan tapi mereka pasti punya kelebihan, dan kelebihannya itulah yang bisa dijadikan modal dasar mereka bisa berdaya dan mandiri di kehidupan selanjutnya. Seperti itu. Kopi Tuli lahir dari semangat Andika, Putri, dan Erwin untuk menatap masa depan. Dikaruniai keterbatasan sebagai tunarungu, para founder Kopi Tuli tersebut sering mendapati penolakan dari perusahaan atau sulit mencari kerja. Kopi Tuli yang pada awalnya didirikan di Depok, kini telah memiliki cabang di Duren 3, Jakarta Selatan. Nama saya Erwin. Ada terkait diskriminasi, khususnya seperti saya ketika sedang mencoba melamar di pekerjaan perkantoran, ketika bertemu dengan bosnya. Kemudian saya bilang, saya tuli. Oh, kamu tuli? Iya, saya tuli. Maaf ya. Terus kemudian seperti diusir secara halus. Dan kira-kira seperti itu contoh diskriminasinya. Hambatan kami khususnya ketika bekerja itu, ketika melamar itu ada di komunikasi. Contohnya ketika dipaksa untuk oral, ngomong apa, aku nggak paham. Maaf, aku tidak paham kamu ngomong apa biasanya. Dan biasanya ketika wawancara kita selalu ditolak. Dan biasanya kami selalu berusaha mendorong dan mengadvokasi. Kita selalu menyampaikan, berkomunikasi itu sebenarnya mudah, bisa dengan note taker, tulisan, atau juga bisa melalui bahasa isyarat. Dan kalau mau belajar bahasa isyarat, bisa juga belajar langsung dengan teman-teman tuli. Seperti ini loh, bahasa isyarat bisa langsung dengan teman-teman tuli. Kelas bahasa isyarat itu untuk apa? Supaya teman-teman tuli bisa berkomunikasi antara teman tuli dan juga orang dengar. Kan biasanya ketika bingung bagaimana nih komunikasinya, isyarat nggak ngerti, kan harus belajar terlebih dahulu. Itu belajar bahasa isyaratnya melalui, sehingga nanti bisa berkomunikasi. Misal contoh A, B, C, D, atau aku mau makan apa, kan bisa menggunakan bahasa isyarat. Atau juga misal ketika di sekolah SLB, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak, oh gini loh belajar bahasa isyarat, ayo belajar bahasa isyarat supaya bisa berkomunikasi. Sehingga masyarakat umum pun bisa belajar bahasa isyarat di kelas tersebut.
Untuk solusinya, yang pertama, terkait stigma tentang disabilitas itu harus dihapuskan. Dan yang kedua, diadakan beberapa pelatihan khususnya sehingga teman-teman disabilitas bisa menambah kemampuannya. Untuk orang-orang ketika kamu tertarik dengan disabilitas, bisa menanyakan misalnya apa yang bisa aku bantu nih, kamu mau kerja apa? Kan sebetulnya sama-sama mau kerja. Kita ingin dilihat secara setara. Kamu kerja kantoran, bisa juga dengan bisnis. Kita juga sama mau, bisa dengan tata boga dan lain-lain. Yang penting apa? Poinnya kami ingin masyarakat melihat kami secara setara. Nah, kalau untuk saya pribadi sebagai juru bahasa isyarat ini kan sebenarnya bagian dari fasilitas untuk teman-teman disabilitas tuli khususnya SDM. Juru bahasa isyarat ini kan masih sangat sedikit di Indonesia. Kalau di luar, di contohnya Rochester Institute Technology, salah satu kampus di Amerika, memang dia mencetak beberapa juru bahasa isyarat dan itu sangat banyak. Satu fakultas aja bisa berapa ratus orang, apalagi dalam satu kota. Tapi untuk Indonesia sendiri, dalam perhitungan data yang kita tahu dari pusat layanan juru bahasa isyarat, ya mungkin seluruh Indonesia mungkin cuma 50, 60 orang, dan di Jakarta sendiri baru ada 20 orang. Jadi itu masih belum sebanding. Kita sebagai fasilitas pun mungkin masih beberapa kali sering kewalahan. Jadi memang mungkin progresnya masih harus diperjuangkan sedikit demi sedikit, karena SDM juru bahasa isyarat ditambahkan, awareness dari beberapa perusahaan ditambahkan bahwa sebenarnya teman-teman disabilitas itu butuh fasilitas. Jadi nggak cuma kamu butuh gaji aja, udah kita kasih kesempatan kerja, enggak juga. Sebenarnya kita lihat dulu asesmennya nih, mereka butuhnya apa. Mereka juga nggak butuh dikasihanin, kalau memang ada fasilitasnya, it's okay, selesai. Kayak teman-teman daksa, kursi roda, mereka butuhnya apa sih? Ya, dengan sesimpel adanya jalur yang landai, mereka bisa tidak terhambat dengan kursi rodanya, maka secara nggak langsung mereka nggak akan ngerasa sebagai disabilitas, karena aksesnya sudah ada. Jadi yang paling dasar kita sendiri untuk mencetak sumber daya manusia dari juru bahasa isyaratnya, balik lagi tergantung kepada teman tulinya, disabilitas tulinya. Kalau teman-teman disabilitas tulinya juga berkualitas untuk mengajarkan juru bahasa isyarat kita yang dengar, maka mereka pun juga harus punya pendidikan dan juga skill yang baik. Dan untuk mendapatkan skill yang baik, bisa mengajarkan dengan baik, maka pendidikan mereka juga harus baik. Nah, balik lagi, maka dari teman tulinya disabilitas tidak hanya dunia kerjanya, bahkan dari hal yang paling mendasar, pendidikan mereka pun juga harus diperbaiki. Dan itu masih sangat jauh sih antara pendidikan kita, jangankan dunia kerja, antara pendidikan yang disabilitas dengan non-disabilitas itu kurikulumnya berbeda sangat jauh. Sebagai contoh yang aku pahami dari mereka yang suka bercerita, teman tuli itu kalau kita belajar di SD kita umumnya 6 tahun, mereka itu 8 tahun. Mungkin sekarang udah ada perubahan, tapi terkait bobot ilmu yang mereka pelajari, kalau kita pelajarin saat SMP, mereka tuh baru pelajarin itu saat mereka SMA. Jadi ada semacam gap ketertinggalan, dan juga adanya ya beberapa fasilitas dan juga akses-akses yang mungkin tidak cocok dengan teman-teman disabilitas ya, karena kan disabilitas sendiri beragam dan tidak bisa kita seragamkan aksesnya. Kira-kira sih seperti itu. Dan harapannya kalau memang ingin menyetarakan dunia kerjanya, balik lagi kepada skill dari disabilitasnya, balik lagi kepada pendidikannya mereka. Dan juga kami sebagai teman-teman yang non disabilitas juga harus aware bahwa ya, mereka pun sama dengan kita harus sama-sama setara dan memberikan kesempatan yang sama. Gitu sih. Saya berpikir untuk belajar bahasa lain seperti bahasa isyarat, yang mana di sini selain saya bisa nambah pengetahuan, ilmu, kemudian juga insya Allah saya bisa menerapkannya untuk membantu teman-teman tuli juga untuk berkomunikasi dan menjembatani teman-teman tuli dengan teman-teman yang normal seperti itu. Kesannya selama saya belajar di sini tentunya bukan hanya pelajaran bahasa isyaratnya saja yang saya dapatkan, tapi juga di sini saya dapat pengetahuan lain, pengalaman lain, tentunya tentang budaya orang tuli gitu, yang mana agak sedikit berbeda, tapi kita memang harus sama-sama saling menghargai lah antara orang yang dengar dengan orang yang tuli seperti itu. Dan di situ saya mendapatkannya dari kelas bahasa isyarat ini. Saya pribadi sih memang ya maunya lebih diperbanyak lagi lah kegiatan-kegiatan ataupun kelas-kelas seperti ini gitu, dan ya harapannya juga masyarakat umum gitu
juga bisa tertarik untuk ikut belajar bahasa isyarat.